Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh datang kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita persiapkan hati kita. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 127 ayat 1 hingga yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus Allah kita, Dia menyertai dan menuntun langkah hidup kita. Kasih-Nya tak terbatas dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku.
Tuhan Yesus adalah kasih yang tak terbatas, kasih yang menyertai setiap langkah hidup kita, kasih yang menyelamatkan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kuasa-Mu besar atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, untuk kesempatan hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur untuk penyertaan yang Tuhan berikan buat hidup setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Segala pergumulan, segala beban doa, kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni setiap kami. Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kami untuk menjadi umat pilihan-Mu. Pakailah setiap kami ya Bapa lewat pujian dan firman Tuhan hari ini. Pakai kami menjadi alat dan terang bagi kemuliaan-Mu, untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati ibadah kami hari ini ya Bapa, dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Di tengah segala kehidupan kita, kita percaya Allah menyertai setiap kita. Allah kita Allah yang luar biasa. Di tengah badai topan, Allah bersama kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita percaya Tuhan Yesus adalah gunung batu perlindungan setiap kita. Mari kita percayakan hidup kita, percayakan keluarga kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Pada
tempat perlindungan yang teguh buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya setiap hal dalam hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Yesus Allah kita yang menyertai hidup kita dan keluarga kita. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Kami percaya Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami, ya Tuhan. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekat. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh masih diberikan kesempatan untuk beribadah, bahkan merenungkan firman-Mu. Bila pada kesempatan ini firman-Mu boleh meneguhkan kami dan menguatkan kami, terutama kami yang sedang bergumul untuk mencari orang-orang yang layak memimpin kami. Kau tuntun kami Tuhan. Bila sungguh-sungguh Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berharap kepada Engkau. Dan firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Sehingga kami mengerti apa yang Kau mau. Dan Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam keterbatasannya untuk mewartakan firman-Mu. Dan berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab mantumu yang menangisi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi, "Telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Esai, ayah Daud. Orang-orang yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, belum lama ini ada seorang ibu datang kepada saya berkata demikian, "Pak, saya sedih Pak, saya hancur Pak. Anak saya tiba-tiba bisa ngomong sama saya begini, 'Mama, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah ada. Tuhan itu tidak pernah peduli dengan kita. Kita selama ini sekeluarga menyembah Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah peduli kepada kita.' Mamanya ngomong, 'Jangan begitu. Kamu itu seharusnya tahu Tuhan itu menolong dan memelihara keluarga kita.' 'Enggak mah,' katanya. 'Kalau memang Tuhan itu memelihara kita, mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Mengapa Tuhan izinkan banyak masalah? Mengapa Tuhan izinkan banyak kesulitan dalam kehidupan ini?' Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, omong kosong Tuhan itu baik mah. Omong kosong Tuhan itu ada dan mengendalikan semuanya. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan anak ini kepada seorang ibu pasti mengagetkan ibunya. Dan tetapi apa yang dikatakan anak ini adalah sebuah pernyataan yang sebenarnya banyak orang juga bertanya-tanya. Banyak orang berpikir ulang, apa benar ya kalau Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, mengapa Tuhan izinkan? Bahkan mungkin hari ini kita para anak-anak Tuhan juga bertanya-tanya, "Tuhan, mengapa Tuhan kalau Engkau mengendalikan, Engkau itu baik, Engkau itu ada, Engkau mengatur segalanya, Engkau menyertai kami. Mengapa Tuhan biarkan ketika kami kehilangan papa? Mengapa Tuhan biarkan ketika kami kehilangan ibu? Mengapa Tuhan biarkan ketika kami kehilangan anak? Mengapa Tuhan biarkan kami ketika kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi? Apakah Tuhan menyertai kami? Mengapa Tuhan izinkan penyakit pandemi ini boleh terus hidup di dalam kehidupan kami?" Mungkin ada pertanyaan itu juga akan muncul dalam kehidupan kita. Dan kita bertanya-tanya, mungkinkah Tuhan menyertai? Dan saudara, pengalaman ini juga tercatat di dalam firman Tuhan.
Ada anak Tuhan di mana Tuhan memelihara kehidupannya, dia adalah anak-anak Tuhan. Mereka mengalami di mana pengalaman yang sangat pahit. Pengalaman itu dialami oleh keluarga Naomi. Saudara bayangkan, Naomi itu adalah anak-anak Tuhan yang setia tinggal di Israel, tapi mengalami sebuah kelaparan, mengalami sebuah kekeringan, sehingga mereka untuk memperbaiki nasibnya, mereka bersama keluarga besar mereka pindah. Bukan tidak percaya. Mereka tahu kalau bertahan terus mungkin akan mengalami kesulitan. Maka mereka pindah. Dari mana? Dari Yerusalem menuju ke Moab. Dengan tangan penuh mereka berangkat. Berharap di sana Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi. Mereka bisa menjadi berkat, harapannya itu, saudara. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Bukan sekedar kelaparan. Di dalam pertahanan hidup mereka pergi untuk bertahan hidup. Satu persatu keluarga Naomi yang dia cintai itu hilang. Tuhan ambil suaminya, Tuhan ambil anak-anaknya. Dan dia benar-benar mengalami sebuah kehancuran. Mengalami sebuah pergumulan yang berat. Yang sampai-sampai Naomi merasakan, aku ini habis. Pahit, hidupku pahit, semuanya hilang, semuanya habis. Nah saudara, inilah kenyataan. Inilah kenyataan yang mungkin kita ngomong, kita beriman pada Tuhan. Kita selalu bersadar bahwa kita melayani Tuhan. Tapi banyak orang-orang lupa. Ikut Tuhan bukan berarti tidak punya masalah. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan. Ikut Tuhan bukan berarti semuanya baik. Banyak orang juga lupa bahwa sebenarnya apa yang jelek di mata manusia belum tentu itu jelek di mata Tuhan. Secara manusia kita melihat apa yang terjadi dengan keluarga Naomi, kita pasti mengatakan, aduh, ini keluarga sedang dimurkai Tuhan. Ini pasti dia ada salah. Ini pasti tidak berkenan. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Tapi kondisi ini digambarkan benar-benar sebuah kondisi yang sulit, mungkin yang membuat Naomi bertanya, Tuhan, apakah Engkau menyertai aku? Kalau Engkau menyertai aku, mengapa aku mengalami ini? Mengapa aku harus kehilangan suami, kehilangan anak, bahkan aku tinggal sebatang kara? Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Di dalam kehidupan keluarga kita mungkin kita bertanya-tanya, aku ini sudah berjuang bekerja dengan baik, tapi aku dipecat karena pandemi ini. Aku sudah berjuang mendidik anakku, mengapa anakku seperti ini? Mungkin ada yang kehilangan suaminya berkata, aduh Tuhan, mengapa kau ambil? Dia tulang punggungku. Ada yang mengatakan kehilangan istrinya, Tuhan, mengapa kau ambil istriku? Aku mengasihi dia, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Mungkin kita bertanya, di mana penyertaan-Mu Tuhan? Pertanyaan yang sama yang mungkin muncul dalam kehidupan Naomi, di manakah Tuhan penyertaan-Mu? Sehingga kita mulai ragu-ragu untuk melayani Tuhan, kita mulai ragu-ragu untuk bekerja bagi Tuhan. Kenapa Tuhan yang kulayani, Tuhan yang kupercayai, rasanya kok tidak menolong dan menyertaiku? Apakah betul Tuhan tidak menyertai Naomi? Tidak, saudara. Tapi di sini benar-benar kita terlihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Walaupun Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan janji penyertaan. Dan penyertaan itu terbukti. Bayangin saudara, yang namanya Naomi itu sudah ditinggalkan anak-anaknya dan ditinggalkan suaminya. Yang namanya istri daripada anak-anaknya itu sudah tidak ada keterikatan dengan Naomi. Setuju gak saudara? Tidak ada keterikatan. Kapan saja mau ditinggalkan oleh menantunya, kapan saja. Tapi satu hal yang menarik saya melihat, ternyata Tuhan menyertai Naomi dengan cara apa? Tuhan menyediakan seorang perempuan yang begitu mencintai Naomi, yaitu Ruth. Tapi sebenarnya Orpa bukan tidak mencintai dia, mencintai juga. Tapi Tuhan memilih Ruth untuk dipakai menyertai Naomi. Naomi mungkin tidak pernah tahu, Naomi mungkin tidak pernah sadar
penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara, banyak orang, saudara, karena terlalu lama memfokuskan hidupnya pada sebuah masalah dan pergumulan, sehingga mereka tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Naomi sendiri pun tidak merasakan itu penyertaan Tuhan. Bahkan ketika Naomi dituntut oleh dua menantunya, waktu dia akan pulang ke Israel, dia suruh pulang, enggak usah ikut. Dan satu pulang, benar-benar pulang satunya. Tapi Rut mengatakan, jangan. Di mana kamu, aku di situ. Di mana kamu mati, aku mati. Di mana agamamu, agamamu. Itu Tuhanmu, Tuhanku. Wah, luar biasa, saudara. Kalau ini bukan penyertaan Tuhan yang Tuhan atur untuk menuntun Naomi, tidak mungkin pernah terjadi. Mungkin Naomi tidak tahu ini semua terjadi. Tapi inilah yang Tuhan berikan bagi Naomi. Kenapa? Melalui Rut inilah Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan Naomi yang sudah ditinggalkan suami dan anak-anaknya. Buktinya apa? Ketika dia pulang ke Israel, Rutlah yang menyediakan segala kebutuhan Naomi. Dia ke ladangnya, Boas mengambil, bahkan diizinkan semuanya kelihatannya begitu gampang. Kalau kita baca, itu semua artinya apa? Memang Tuhan yang atur, Tuhan sertai. Saudara, banyak kita tidak sadar, saudara. Kadangkala dalam kehidupan keluarga kita ketika kita mengalami masalah, kita hanya merasa kita seolah-olah bekerja sendiri, tapi kita tidak sadar akan penyertaan Tuhan. Sebenarnya sudah banyak yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai bukti penyertaannya untuk menghadapi semua tantangan itu. Saudara, saya pada bulan Juli itu benar-benar dikagetkan, saudara. Bayangkan, saudara, pada masa Juli itu adalah masa-masa di mana banyak orang terkena pandemi ini, terkena COVID. Papa saya waktu Juli awal itu dinyatakan gagal ginjal, saudara. Wah, saya sama keluarga agak bingung tuh. Harus mengobati papa saya yang gagal ginjal itu, saudara. Setelah kita obatin, kita bergumul, waduh, kita pikir aman-aman. Tahu-tahu, saudara. Tahu-tahu setelah sembuh, cuci darah sembuh, paru-parunya bermasalah. Paru-paru papa saya. Apa yang terjadi? Ternyata ada kabut putih. Karena dulu perokok waktu mudanya. Akhirnya diobatin, dianggap seperti TBC begitu. Nah, dalam proses pengobatan, koko saya kena COVID, saudara. Kena COVID. Wah, bingung saya, benar-benar bingung. Bagaimana dia yang ngurus papa saya? Biasanya saya cuma bantu-bantu secara biaya. Kena COVID, saudara. Waduh, kita bingung, saudara. Ternyata papa saya juga kena COVID. Wah, selesai saya bilang ini. Tapi Tuhan beda. Waktu itu saya ngomong sama kakak saya, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Papa saya cuma dikasih obat melalui online, semua dokter. Tapi Tuhan pelihara, saudara. Tuhan sertai. Ketika kami ngomong kami tidak berdaya, saya sendiri harus mengurus jemaat, bahkan saya sendiri dikarantina akhirnya. Karena walaupun tidak positif, gara-gara apa, saudara? Gara-gara terlalu banyak bantu jemaat yang COVID, akhirnya saya apa? Saudara, saya merasa demam. 3 hari langsung dikurung, saudara. Dikurung di kantor sendirian. Tapi di masa-masa itu saya melihat penyertaan Tuhan menolong dan menyembuhkan semua keluarga, menyembuhkan semua jemaat. Akhirnya saya juga tetap bisa melihat. Nah, saya melihat akhirnya, oh iya ya. Kalau saya cuma melihat masalah-masalah, saya tidak melihat Tuhan atur itu semuanya berjalan dengan baik. Maka saya tidak pernah sadar akan penyertaan Tuhan. Tuhan itu sudah atur semua. Nah, saudara, sama. Naomi juga gak pernah sadar, saudara, waktu dia diberikan Rut. Yang dia tahu apa? Dia kehilangan, dia kesusahan. Tapi ternyata Tuhan menyertai dia yang dia tidak sadar. Bahkan luar biasanya, saudara. Luar biasanya. Tuhan meletakkan seorang Rut itulah dengan tujuan membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mengendalikan semua kehidupan kita. Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Tidak perlu khawatir. Bahkan dia pakai yang namanya Rut itu, saudara.
memberikan keturunan bagi Naomi, keturunan bagi keluarga Naomi. Dan bahkan luar biasanya, inilah keturunan daripada Raja Daud. Luar biasa gak saudara? Ini sesuatu yang hebat, ini sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Sebuah penyertaan yang kita tidak sadari tapi ada. Sampai akhirnya Naomi harus mengakui dengan jelas. Dia mengatakan, disitulah Tuhan sumber dari segalanya. Sumber kekuatan, sumber segala penghiburan bagi keluarga Naomi. Naomi yang kehilangan semuanya, dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saudara, sebagai kita orang-orang percaya, biarlah kita belajar satu hal. Di dalam ketidaktahuan kita, di dalam kepemahaman kita yang terbatas ini, percayalah, kalau kau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kau percaya kepada Kristus yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan engkau dan saya, yang rela menderita bagi kita, bahkan selalu senantiasa peduli kepada kita. Dia juga akan menolong kita. Jangan biarkan hidup kita terfokus pada permasalahan kita. Jangan biarkan fokus hidup kita terfokus pada problem keluarga kita. Tapi mari kita lihat bahwa penyertaan Tuhan ada. Saudara, hari ini saya tahu akan ada pemilihan majelis. Mungkin ada banyak yang ngomong begini, aduh, keluarga aku pun susah. Bagaimana aku mau melayani? Aku juga sedang mengalami kesulitan. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu. Percaya penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai Anda, Tuhan mau memimpin Anda, Tuhan punya rencana yang indah bagi Anda. Tuhan mau Anda melihat penyertaannya nyata dalam kehidupan Anda. Dalam ketidakmengertian kita, mari kita membawa keluarga kita percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus peduli kepada kita. Ketika kita tidak paham akan kepeduliannya. Ketika kita sibuk dengan problem kita. Ketika kita sibuk dengan pergumulan kita. Dia datang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus peduli dengan seorang janda Naim. Ketika anaknya meninggal. Tanpa diminta Tuhan peduli. Tuhan menyertainya, menuntun dia. Tuhan peduli kepada keluarga Maria ketika Lazarus mati. Saudara, Tuhan Yesus juga peduli kepada saudara. Seperti Tuhan peduli kepada Naomi. Ada banyak hal yang kita tidak sadar Tuhan sudah siapkan semuanya. Saudara, kalau kita berbicara tentang pergumulan hidup, setiap keluarga pasti mengalami pergumulan. Bahkan kalau kita baca sebuah berita belum lama ini, saudara, ada satu keluarga orang Tionghoa yang selama ini dibilang pasti ada uang, ternyata enggak. Mereka tinggal dengan 3 orang anak. Seorang ibu tinggal di bekas kandang ayam. Di bekas kandang ayam. Penderitaannya mengalami pergumulan, kesusahan yang sangat sulit. Makan pun tidak jelas. Ini bukti banyak keluarga. Tetapi kalau kita boleh jujur, apakah dia mati? Enggak. Ternyata Tuhan tetap pelihara. Tuhan menyertainya. Saya yakin itu bukan orang percaya, tetapi tetap Tuhan sertai. Apalagi anak Tuhan, apalagi kita yang bergantung pada Tuhan. Ketika kau punya masalah di dalam bisnismu, kau punya masalah keluargamu, rumah tanggamu, percayakan pada Tuhan. Dia mampu menyelesaikannya. Dia tahu yang terbaik bagi keluargamu. Percaya akan penyertaannya. Saudara, ada seorang anak kecil di Nias, dia mempunyai seorang papa dan mama. Anak ini tidak pandai berbicara. Anak ini minder. Papanya bukan orang yang kaya. Papanya cinta Tuhan. Papanya bekerja di sebagai pekerja freelance di kecamatan.
di Sumatera. Nah saudara, waktu papanya bekerja, akhirnya masa pandemi ini papanya diberhentikan karena tidak ada kerjaan. Kemudian papanya menjadi petani di ladang. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang boleh dikatakan setia, berharap dengan belas kasih Tuhan. Tapi saudara, tanpa mereka tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Papa yang sebagai tulang punggung di mana bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, mendadak stroke saudara. Stroke, tidak bisa bekerja, terbaring. Anak ini yang harusnya biaya sekolah harus diganti oleh mamanya bekerja sebagai seorang juru cuci baju di rumah-rumah warga. Anak ini di dalam kepolosannya, di dalam ketidakmengertiannya, dia hanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa Tuhan izinkan? Tolonglah saya Tuhan, aku tidak mengerti. Bahkan kedua orang tua anak ini juga berkata, Tuhan mengapa kami harus mengalami ini? Anak kami juga gak bisa bicara, gak pinter bicara. Pendiam. Dan kami punya masalah ini, bagaimana kami melewati keluarga ini? Tapi siapa yang tahu saudara? Justru Tuhan sudah menyediakan anak ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong keluarga ini. Sebagai bukti Tuhan menyertainya. Ternyata anak ini yang tadinya itu takut bertemu orang, dia bertemu dengan orang, dia pengen bersaksi tentang ayahnya. Yang tadinya gak bisa bicara, bisa bicara saudara. Membuat orang kagum dan dia menceritakan pergumulan papanya. Pergumulan dia. Akhirnya orang-orang menolong papanya untuk menyelamatkan keluarganya. Sampai saat ini papanya mulai sembuh. Saudara, ketika saya melihat cerita ini saudara, saya membaca kisah ini, saya melihat Tuhan itu luar biasa ya. Di dalam kebingungan kita, di dalam ketidakmengertian kita, yang kita hadapi dalam keluarga kita atau pribadi kita, sebenarnya Tuhan sudah siapkan sesuatu sebagai bukti penyertaannya bagi kita yang percaya kepada Dia. Yang membuat kita tidak bisa melihat itu semua adalah apa? Karena kita terlalu fokus pada pergumulan kita, keluarga kita dan kesusahan kita. Tapi mari mulai hari ini, lihatlah kepada Tuhan kita. Tuhan kita tidak tidur. Tuhan kita mengerti. Tuhan kita selalu siap menolong kita. Tuhan kita menyertai kita. Bukan berarti penyertaan Tuhan tidak ada masalah. Ada masalah. Tetapi di dalam penyertaan Tuhan, kita perlu sadar ketika ada masalah, Tuhan bersama dengan kita. Bila firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan kita. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah setiap kami pada kesempatan hari ini boleh sadar ketika kami menghadapi banyak pergumulan dalam hidup kami atau keluarga kami. Jangan biarkan kami fokus pada masalah itu. Tapi tolong kami supaya kami fokus pada penyertaan Tuhan. Sehingga kami mampu melihat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila firman ini boleh meneguhkan kami. Dan juga saudara-saudara kami yang mungkin ada pergumulan harus mengambil panggilan sebagai pelayan Tuhan. Sertai mereka Tuhan. Tuhan, suara manusia berhenti. Tapi firman-Mu akan terus berbicara sampai terjadi perubahan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama memulai perjamuan kudus kita. Sebelum kita memulai, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari buku KPPK kita, nomor 166, Salib Hina.
Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ditinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus. Bahwa perlu kita mengerti semua perjamuan kudus bukanlah sebuah ritual rutinitas, tapi itulah adalah perintah Tuhan Yesus yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu, setiap kali kita menyambut perjamuan kudus, kita harus mengingat 3 makna penting daripada perjamuan kudus. Yang pertama, mengingatkan kita melalui perjamuan kudus bahwa penderitaan Kristus di masa lalu karena dosa-dosa kita. Yang kedua, melalui perjamuan kudus itu kita diingatkan adanya persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Dan yang ketiga, melalui perjamuan kudus kita punya pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Oleh sebab itu, setiap kita yang akan menyambut perjamuan kudus, biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Yang pertama, hendaklah masing-masing kita menyadari dan mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mengikat akan murka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya bagi kita. Dengan niat yang sungguh-sungguh marilah kita meninggalkan dosa. Dan yang kedua, hendaklah masing-masing kita memeriksa diri, apakah sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar itu, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Kristus. Dan yang terakhir, hendaklah kita menyelidiki hati kita. Apakah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur mengikuti perjamuan kudus ini, berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah. Demikian juga dengan sungguh-sungguh hendak meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, dan segala hal yang tak berkenan kepada Allah, dan hidup dalam persekutuan dengan sesama. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah dibaptis dan disidi dewasa, di tempat ini maupun di tempat lain, di dalam gereja yang seasas, dan sudah mempersiapkan diri Anda sungguh-sungguh untuk masuk di dalam perjamuan kudus, silakan bangkit berdiri. Dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu siapakah kami. Kalau pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar, yang mengizinkan kami semeja dengan Engkau. Tapi Tuhan, kami tidak ingin semeja dengan Engkau sebelum kami benar-benar layak. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Baik pikiran kami, perkataan kami, dan perilaku kami. Sehingga ketika kami menyambut perjamuan kudus, kami tidak berdosa tubuh dan darah Engkau Tuhan. Tapi Engkau memperkenankan kami
Tuhan, Kau tahu kami Tuhan. Engkau yang memeriksa kami. Kau tahu waktu kami duduk atau berdiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, lalu mengucapkan berkat, serta memecah-mecahkannya. Seraya berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah. Sesudah itu, sekali lagi Ia mengangkat cawan dan mengucapkan syukur seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru sebagai tanda darahku dicurahkan bagimu. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Kita angkat tangan kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan Engkau. Kami sungguh bersyukur boleh semeja dengan Engkau. Kiranya melalui perjamuan kudus ini mengingatkan kami bahwa kami sungguh-sungguh boleh menghargai apa yang sudah Engkau lakukan. Sehingga kami boleh ditebus dan diselamatkan. Bila melalui perjamuan kudus ini kami menyadari bahwa Engkau menuntut kami semakin hari hidup semakin kudus. Dan biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman dan menghargai pengorbanan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tangan kanan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah. Dengan iman dan rasa syukur. Silakan memakannya. Sekali lagi kita angkat tangan kanan kita cawan. Sekali lagi Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru sebagai tanda darahku dicurahkan bagimu. Ambillah dan minumlah dengan iman dan rasa syukur. Baik, kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh semeja dengan Engkau. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami menyadari akan kehadiran Engkau dalam kehidupan rohani kami. Dan kami akan menuntut hidup kami semakin waktu, semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, perjamuan kudus selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Mari bersama dengan keluarga kita boleh melayani Tuhan, memuliakan Tuhan selama-lamanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir,
bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari jemaat, kita bangkit berdiri bersama. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena undangan-Mu untuk kami terus mendekat kepadamu dapat kami responi. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur terkhusus pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk duduk semeja perjamuan bersama denganmu. Dan biarlah setiap kali kami meminum cawan dan juga memakan roti ini, kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu, sehingga kami tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi kami selalu hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi kami. Tuhan, kami juga mau terus menyerahkan situasi bangsa negara kami. Bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan hati-Mu, sehingga kondisi bangsa negara kami sudah lebih kondusif. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk keamanan situasi di Indonesia, terkhusus di Papua yang sedang menyelenggarakan PON ke-20. Mohon Tuhan yang terus melindungi, menjagai, supaya ancaman-ancaman disintegrasi dan kekerasan yang terjadi, Tuhan boleh redakan melalui aparat keamanan yang berjaga-jaga di sana.
Kami percaya bahwa bangsa ini boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga terus bersehati berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Baik Pak Cipto Sultana, untuk Bapak Sinli, Ibu Chia Cuing, Ibu Tan Jaicu, Ibu Tan Siok Ming, kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Kebaikan Tuhan menjamah mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Engkau tahu yang terbaik bagi mereka. Engkau tahu yang dibutuhkan oleh mereka. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Biarlah dengan pertambahan usia yang ada mereka boleh semakin bersyukur kepada Tuhan. Baik untuk Bapak Hadi Mulyadi, untuk Ibu Karolin Tejo, untuk Ibu Siani Buntara, dan juga untuk Saudari Yuni Putri Dewantara. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati pertambahan usia ini, dan dengan pertambahan usia yang ada mereka selalu bersyukur kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kami juga bersukacita bersama-sama dengan keluarga dari Bapak Iksan dan Ibu Eli atas kelahiran anak pertama mereka, Jonathan Frederick Sutanto. Kami bersyukur proses operasi Tuhan sudah pimpin, berikan kekuatan kesehatan buat Eli dan juga Jonathan, supaya mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan, dan pertumbuhan Jonathan juga boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan sepekan minggu yang akan datang, baik persekutuan doa malam ataupun komisi wanita. Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan, semuanya Tuhan menolong dan memimpin. Kami juga berdoa supaya jemaat boleh berpartisipasi dengan aktif, bersama-sama tekun berdoa dan bersekutu melalui online. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemilihan majelis yang kami adakan hari ini. Mulai dari pagi sampai siang nanti setiap jemaat diberikan kesempatan untuk memilih calon-calon majelis yang sudah diusulkan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kami hikmat bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, supaya kami boleh memilih mereka-mereka yang Tuhan percayakan untuk menjabat jabatan yang indah. Pakai siapapun yang Tuhan pilih untuk menjabat sebagai majelis, biarlah mereka dengan sukacita dan sukarela mengizinkan Tuhan memakai mereka, bekerja di dalam mereka dan melalui hidup mereka. Tuhan berkati juga panitia pemilihan yang akan melayani Tuhan mulai dari siang sampai sore nanti untuk penghitungan suara. Biarlah Tuhan juga memberkati semuanya, memberikan hikmat bijaksana yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau memberikan persembahan kepadamu. Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Biarlah kami memberikan dari hati yang mengasihi-Mu, mencintai-Mu, supaya kami tahu bahwa Engkau akan memakai persembahan kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dengarlah seluruh doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Saat ini, pulanglah, jadilah duta-duta Allah yang senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kau berada. Dan arahkanlah pikiran dan hati engkau untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih sayang, kemurahan dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, boleh menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
saat teduh, silakan duduk. Kebaktian selesai. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera buat Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.